perkenalkan, nama saya Hendri Gunawan. Di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang nilai dan norma konstitusi menurut saya. Konstitusi secara etimologis dikenal dalam beberapa bahasa, contohnya dalam bahasa Perancis dikenal dengan constituere, dalam bahasa Latin constitutio, dalam bahasa Inggris constitution, dalam bahasa Belanda konstitusi. Menurut para ahli, menurut saya ambil dua, yaitu menurut pandangan Lord James Bryce dan C.F. Strong. Menurut pandangan Lord James Bryce, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan haknya. Sedangkan menurut C.F. Strong adalah konstitusi itu merupakan satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya atau pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia. Makna konstitusi, constituer dalam bahasa Prancis berarti membentuk, yang diartikan membentuk negara. Bisa diartikan konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, yang artinya aturan dalam suatu negara itu berasal atau berdasarkan kepada konstitusi. Konstitusi memiliki fungsi yaitu sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Sedangkan dalam arti sempit berupa undang-undang dasar, menurut Astim Rianto pada 2009. Yang kedua, berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang berarti konstitusi ada agar pemerintah tidak dapat berbuat sewenang-wenang dalam melaksanakan kekuasaannya. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, kita lihat jawaban dari perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara yaitu agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, seperti tadi, agar mereka tidak bersifat sewenang-wenang dalam melaksanakan kekuasaannya, ya. Untuk materi muatan konstitusi saya ambil satu saja dari G. Steinbeck, mengemukakan bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan hal-hal sebagai berikut. Sumantri 1987A, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. B. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Dan C. Adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau UUD, yang pertama ada organisasi negara, yang kedua hak-hak asasi manusia, C, yang ketiga prosedur mengubah UUD, dan banyak lagi, ya. Berdasarkan apa yang saya baca, konstitusi memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dan sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan.